Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar dari bab 2 bagian B, kemanusiaan dan kealahan Yesus. Kita akan membahas tentang Yesus sebagai manusia dan Yesus sebagai Allah. Maka untuk memulai pembelajaran kita ini, marilah kita awali dengan doa pembukaan. Doa dimulai. Sekarang kita memahami untuk memahami ciri-ciri manusia dan ciri-ciri Allah. Mari kita simak dialog berikut sepenggal percakapan. Silakan kamu baca, ada tertayangkan di slide ini. Lalu silakan tuliskan tanggapanmu terhadap dialog ini dalam satu paragraf. Apa yang menurutmu menarik, apa yang berkesan, silakan kerjakan dengan baik. Sekarang kita masuk ke dalam mendalami pribadi Yesus Kristus yang sungguh Allah dan sungguh manusia. Jadi kita mendalaminya dibantu oleh kitab suci dan kita ambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai 20. Silakan saksikan video singkat berikut. Saya akan tampilkan hanya beberapa ayat dulu untuk melihat di mana sisi kealahan Yesus dan di mana sisi kemanusiaan Yesus. Matius 1, Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki.
anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Setelah menyaksikan tadi dialog dalam pembukaan dan kita mendalami apa makna dari dialog itu, sekarang kita akan simpulkan juga setelah kita mendengar dari teks kitab suci bahwa yang pertama, Allah yang mengambil kodrat manusia sama seperti kita. Dia ambil kodrat seperti kita manusia, kecuali dalam hal dosa. Sebenarnya ia mau menunjukkan bahwa Allah itu pengasih, maha mengasihi. Ya, dia mau turun ke bumi, ingin merasakan bagaimana sih suka dukanya manusia, ya, yang dialami manusia, dan dia juga mau bergaul dengan manusia. Sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia, Yesus tidak pura-pura jadi manusia. Dia manusia sejati, dia mau solider dengan manusia. Nah, sekarang kita lihat juga bagaimana kealahan Yesus. Dan itu tampak dalam hal-hal berikut. Pertama, warta malaikat yang menyatakan kehadiran Tuhan di kota Daud. Mereka menyatakan bahwa Yesus akan hadir dan itu malaikat yang menyampaikannya. Berikut mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Begitu banyak mukjizat Yesus. Misalnya peristiwa penggandaan roti, Yesus menyembuhkan orang lumpuh, dan banyak mukjizat-mukjizat lain. Dan itu ada dalam teks-teks kitab suci. Berikutnya adalah Yesus bangkit dari alam maut dan ia naik ke surga. Nah, sekarang sebagai bahan refleksi agar kita bermenung dengan apa yang telah dicontohkan oleh Yesus kepada kita. Kita coba dengan tenang, silakan ambil posisi yang rileks. Hari ini kita sudah belajar tentang Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia. Allah yang maha tinggi rela menjelma menjadi manusia. Sama seperti kita. Dia merendahkan dirinya demi menyelamatkan hidup kita. Bagaimana dengan kita? Maukah kita bersikap rendah hati? Tidak menyombongkan diri? Aku lebih kaya, aku lebih hebat, aku lebih pandai. Maukah kita prihatin dengan orang lain? Kita hening sejenak untuk merefleksikan sikap-sikap kita selama ini. Setelah kita berefleksi, maka sekarang marilah kita tutup pertemuan kita ini dengan doa penutup. Silakan ambil posisi berdoa yang baik dan doakan doa ini secara pribadi di rumah masing-masing. Doa dimulai.